Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, juga pada para pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur patut kita semua panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga acara talk show ini dapat dilaksanakan dengan cuaca yang baik di tempat ini. Dan pada siang hari ini kita akan talk show dengan judul atau dengan tema Urban Farming untuk Ketahanan Pangan Keluarga. Namun sebelum kita mulai, mungkin kita awali dengan doa dipimpin oleh Ibu Suparmi. Kami persilakan Ibu. Bapak, Ibu, Bu, serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita berdoa sebelum acara kita mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, rahmat sehat serta keselamatan. Bapa, terima kasih atas hari yang sangat indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengadakan diskusi bersama Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santa Ana, tim ketahanan pangan Paroki Durensawit, serta OMK. Di sini telah hadir dua narasumber kita yang akan memaparkan bagaimana dan apa sih sebetulnya urban farming itu ya Pak ya. Sebelumnya kita perkenalkan Bapak Rusli Sulaiman, beliau adalah Site Project Manager di PT East West Seed Indonesia ya Pak ya. Kemudian Pak Iqbal Kusnandar, beliau adalah Urban Farming Supervisor pada PT East West Seed Indonesia juga. Nah, seperti kita ketahui bahwa di era pandemik ini di mana kita kesulitan semua kesulitan untuk menghadapi istilahnya cobaan ini, dan yang paling penting adalah untuk ketahanan pangan, bagaimana kita bisa survive. Nah, untuk yang penduduk khususnya yang di dalam kota kadang-kadang mengalami kesulitan, bagaimana sih orang lahannya sempit ya Pak ya, lahannya sempit, kok mau nanam seperti apa dan seterusnya. Nah, untuk itu mari kita persilahkan Pak Rusli sebagai narasumber, monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Angel. Saya pertama-tama mengucap syukur dan berterima kasih untuk teman-teman di sini, untuk WKRI Santa Ana dan juga dari Ketahanan Pangan Paroki Durensawit dan juga OMK yang terlibat. Ini kehormatan buat saya ada dalam satu seminar di mana narasumber dari satu pihak, yaitu dari PT East West Seed Indonesia. Dalam hal ini saya biasanya rame-rame gitu, jadi agak tegang di sini, tapi kita agak santai aja ya, walaupun kita berbicara mengenai urban farming itu satu hal yang menarik, jadi satu hal yang exciting. Jadi mari kita relax dan nikmati presentasi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf pada saat nanti presentasi kita akan switching ke materi presentasi di komputer saya. Jadi berikutnya hanya suara saya yang akan terdengar seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin kita bisa mulai untuk melihat slide presentasi yang saya siapkan. Sudah ya? Oke.
Dolar, US dollar itu di sektor customer services, agriculture dan fisheries itu salah satunya resources dan education. 16 terbesar, 53% dan setengah. Penduduk bertambah, kebutuhan pangan meningkat, lahan berkurang. Itu adalah satu kondisi yang memprihatinkan, yang memerlukan kita segera mencari solusi untuk hal tersebut. Oleh karena itu, kita di bidang pertanian itu berusaha keras, berusaha dengan besar-besaran untuk menciptakan varietas-varietas ataupun benih-benih yang unggul yang bisa membuat masa tanam lebih pendek, hasil panen lebih besar, sehingga tetap bisa mensupport kehidupan sempit ini. Gitu. Kalau di tahun 2008 sampai 2010 itu hasil pertanian kira-kira, misalnya ya, saya ambil contoh, 1 hektar tanaman cabai itu mereka bisa memproduksi kira-kira 8 sampai 10 ton cabai. Dan dengan riset dan teknologi yang kita investasikan secara besar, kita bisa menciptakan varietas cabai sehingga dalam 1 hektar cabai 2 kali lipat depannya. Satu fakta lagi, konsumsi buah dan sayur di Indonesia baru sekitar 180 gram per kapita per hari. Padahal menurut standar Food Agriculture Organization, FAO, itu minimal harusnya standarnya adalah 4 hari. Kita nggak sampai separuhnya. Oke. Nah, saat ini apa yang terjadi di perkotaan, muncul kesadaran dengan seiring bertambahnya kelas menengah dan di perkotaan ini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan mengkonsumsi sayuran dan buah. Ini sebenarnya ini adalah peluang kita untuk juga melakukan urban farming. Apa itu urban farming? Basah. Kebutuhan kalsium, ya kalsiumnya tinggi, ferumnya tinggi, mangannya tinggi. Nah, nanti pembahasannya terpisah. Ada seminar microgreens nanti yang bisa dibawakan oleh Kang Iqbal. Oke. Oke, kemudian aplikasi apa lagi? Saya ada sih tempat ini, rumah saya di gang sempit gitu. Ya udah kita lakukan dengan cara verticulture atau penanaman secara vertikal. Apakah itu hidroponik? Kalau terlalu mahal hidroponik, kita bisa lakukan dengan planter bag misalnya ya secara vertikal. Kemudian kita bisa juga ada aplikasi di rooftop. Ya, kita kerjasama dengan PT Basuki Engineering di Pulau Gadung, itu ada rooftop garden, ya di atas beton-beton itu kita buat grow box, dimasukkan media cukup 20 cm tingginya media tersebut. Ya, kita lakukan ini di 6 sampai 8 tower di Kalibata City. Kita nanam di Gading Nias, apartemen Gading Nias di lantai 25. Itu adalah tanaman sayuran tertinggi di Indonesia menurut saya, di lantai 25 gitu. Dan ya yang paling mudah adalah di pekarangan kita sendiri kita bisa menanam. Caranya bagaimana? Saya sarankan Bapak Ibu, teman-teman, para petani perkotaan, untuk tahap awal jika kita mau memulai pertanian di pekarangan kita, tanamlah tanaman yang mudah tumbuh, yaitu tanaman sayuran daun. Ya, kita punya tanaman yang namanya Trioliphes. Ingat-ingat, Trioliphes itu ada 3 sayuran daun utama, yaitu kangkung, ya dengan berbagai macam jenisnya, daun lebar, daun sempit, dan sebagainya. Kemudian ada bayam, bayam merah, bayam hijau, dan kemudian ada sawi-sawian, ya, lettuce, lada, pakcoy, caisim, itu adalah sawi-sawian. Nah itu ada Trioliphes, itu yang mudah ditumbuhkan di pekarangan kita. Ya itu yang paling mudah. Malah teman-teman kita ini di mana-mana selalu mengatakan benih panah merah, benih sayuran panah merah itu istilahnya benih sayuran lempar tumbuh katanya. Lempar aja di tanah, ya, nanti tumbuh sendiri. Gitu. Nah, jadi mulai dengan itu sehingga kita bersemangat untuk menanam.
Manfaat urban farming, banyak manfaat urban farming. Manfaat urban farming yang paling utama itu adalah memberikan manfaat kesehatan. Kita jongkok berdiri, menyiram tanaman dan seterusnya selama setengah jam per hari. Ini ada menurut survei yang saya baca, saya belum tahu sudah divalidasi atau belum. Katanya manfaat urban farming setengah jam itu lebih bagus daripada manfaat nge-gym, gitu. Ya, karena bukan hanya mendapat kesehatan jasmani, tapi juga ada rasa puas, ada secara psikologi merasa kenikmatannya lebih gitu. Apalagi melihat tumbuh bagus dan itu menimbulkan kepuasan batin. Oke, manfaat apa lagi? Berikutnya manfaat fun learning, cara belajar yang menarik gitu ya. Oh, bisa langsung praktek. Nah, anak-anak diajarin mencintai bercocok tanam. Nah, berikutnya manfaat apa lagi? Manfaat interaksi sosial. Ya, menimbulkan dan memelihara nilai kebersamaan. Kalau seringkali saya menyampaikan ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang saya suka untuk masalah interaksi sosial dari urban farming ini. Ayo nandur, nambah sedulur. Mari kita menanam, nambah saudara. Seperti itu. Nah, ini kita contohnya ada di Lehu Garden nih di Sumatera Utara nih. Mereka nggak ngerti bahasa Jawa waktu saya sampaikan. Oke. Nah, berikutnya manfaat urban farming adalah gerakan makan sehat. Kita mengajarkan anak-anak generasi depan ini untuk mencintai makan sayur. Ya, kita punya gerakan yang namanya GEMAS, gemar makan sayur dan serat. Ya, gemar makan sayur dan serat. Nah, anak-anak ini ternyata dari pengalaman kita di urban farming di mana-mana, di sekolahan-sekolahan dan sebagainya, di sekolah-sekolah yang kita lakukan, itu mereka diberi tanggung jawab untuk mulai menanam dari benih, memelihara, menyiram tanaman, membesarkan sampai mereka panen. Itu mereka senang sekali dan kemudian mereka efek berikutnya yang positif adalah mereka jadi suka memakan sayur. Kenapa? Wah, ini sayur yang saya tanam sendiri, yang saya besarkan sendiri. Seperti itu. Oke, terakhir adalah manfaat ekonomis. Ya, urban farming ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan keluarga atau setidaknya membuat rumah tangga berhemat pengeluaran sehari-hari. Ada ungkapan juga yang saya suka sampaikan mengenai manfaat ekonomis di rumah tangga ini, yaitu kalau tak bisa menjual, setidaknya tak perlu membeli. Ya, kalau nggak bisa jual, paling nggak usah beli. Gitu ya, kita punya tanaman di pekarangan kita sendiri. Peluang bisnis urban farming tentu saja banyak untuk memultiplikasi income, jual dalam kemasan. Misalnya ya sekarang di rumah-rumah banyak ya online semuanya beli melalui telepon, harganya berapa? Oh, ini dibilangnya organik, ini dibilangnya non pesticide, dijual harga sayuran itu 250 gram satu kemasan 15.000, dibeli gak? Dibeli gitu ya, padahal 1 kilo itu harga 1 kilo 15.000 itu ini cuma 1/4 kilo, 4 kali lipat loh. Itu kita lakukan multiplikasi. Agrowisata, sayuran langsung betik, oke, masuk bayar, gitu ya, masuk ke taman agrowisata bayar 10.000, kemudian dikasih caping, dipinjamin keranjang, kasih gunting, silakan panen sendiri, nanti ditimbang bayar. Bayarnya lebih mahal, kok lebih mahal daripada di pasar? Iya kan metik sendiri. Lah, padahal si pengelolanya ini mengurangi biaya panen loh, tenaga kerja untuk panen, dipanenin ini, tapi mereka harus bayar lebih mahal. Oke, macam-macam. Oke. Bisnis kuliner, ini kita punya teman di Delhi di Sumatera Utara itu bikin rendang kangkung, bentuk keripik. Ini enak sekali harganya, 100 gram per kardus nih Pak Raden yang jual namanya, itu dijual 30.000, 100 gram, artinya sekilo 300.000 loh, ya satu kotak 30.000, sekilo kangkung 300.000. Wow, itulah bagaimana memultiplikasi bisnis kuliner dan juga kemudian bisnis agrowisata ya tadi ya petik ini teman-teman kita di Kediri ada Kampung Labu Madu, Kampung Jambu di Pandeglang dan seterusnya. Oke, kita juga punya tadi yang seperti di video ditayangkan itu Urban Farming Center di Purwakarta. Ini adalah pusat edukasi kita melatih urban farming. Teman-teman nanti boleh ya Bapak Ibu kalau mau berkunjung rombongan di sana kita bisa belajar teknik bercocok tanam, menyemai, pindah tanam dan seterusnya. Nah, oke, tapi kemudian dari pusat edukasi, akhirnya orang memakai ini menjadi tempat wisata. Mereka foto selfie, mereka pre-wed di sini dan seterusnya. Ya, akhirnya tadinya kita mau menjadi pusat edukasi, sekarang akhirnya menjadi profit center buat kantor.
Urban Farming Center ini. Bahkan Bupati Purwakarta itu beberapa kali datang ke tempat kami. Ya, dan akhirnya mereka minta kita kerjasama dengan Pemda untuk membangun pusat edukasi urban farming di Purwakarta. 7 hektar disiapkan buat kita, saat ini sedang dibangun. Oke, dan ini ada beberapa berita tentang urban farming. Kita juga melakukan CSR di Purwakarta. Kita berdayakan masyarakat untuk mereka menanam di pekarangan dan mereka memperoleh penghasilan dari situ. Pak Anton Apriantono, seorang ahli pertanian yang dulu adalah Menteri Pertanian ya di era Presiden SBY, itu juga mengatakan bertanam menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Oke. Yang terakhir saya mau sampaikan adalah ini contoh simulasi usaha di lahan pekarangan. Katakanlah kita punya lahan pekarangan 20 meter persegi, ya apa yang kita bisa usahakan 20 meter persegi lahan kita 4 kali 5 meter, mungkin kita bisa tanam di sekitar 15 meter area menjadi tanam caisim atau pakcoy itu ada kira-kira 375 populasi. Satu siklus 35 hari, modal awal kita beli sekop, kita beli tray, kita beli gembor, 200.000 lah katakan, bisa dipakai berulang-ulang. Biaya produksi kita beli benih, media tanam, pupuk, dan seterusnya. Katakanlah habis semua modal untuk menanam 20 meter ini adalah 400.000. Hasilnya, 375 populasi itu bisa menghasilkan 60 kg pakcoy atau caisim. Harga jual per kilogram katakanlah 15.000, maka total revenue-nya adalah 900.000. Artinya ada keuntungan lebih dari 500.000. Karena yang tadi modal awal bisa dipakai berulang-ulang ya. Nah, ini terus terang di masa pandemi ini sangat jauh lebih efektif daripada saat ini yang orang-orang rebutan meminta BLT, bantuan langsung tunai. Berikan bantuan urban farming akan lebih efektif. Karena nggak nanam nggak asik. Ya, jadi mau asik kita nanam. Oke, ya bagaimana teknik menanam? Kita punya aplikasi yang namanya Sipindo, silakan di-download ya. Juga nanti teman-teman bisa posting ada video untuk cara menanam, bisa posting di description ya nanti ya mungkin teman-teman director di sini. Dan di Sipindo application ini kita bisa mendapatkan prediksi curah hujan, bagaimana penanggulangan penyakit secara organik, secara nabati ya, apa rekomendasi PESNAP. PESNAP itu adalah pestisida nabati yang bisa diperoleh di sana. Silakan di-download ini dan bahkan saya dapat bisikan dari teman-teman di Sipindo, aplikasi Sipindo untuk yang hari ini 20 orang pertama mendownload Sipindo application, capture hashtag, kirimkan ke email kami, itu akan mendapatkan souvenir, ya, t-shirt, mug, topi dan sebagainya. Oke, silakan, ya, dan juga bisa ada program referral yang mereka siapkan. Ya. Dan paling terakhir sekali pesan saya adalah semua berawal dari benih. Untuk mendapatkan hasil yang baik, sangat penting benih yang unggul. Karena kalau kita lihat tadi, benih merupakan hanya sebagian terkecil dari biaya usaha pertanian. 3-4% saja, tetapi yang paling menentukan hasil akhirnya. Dapatkan benih yang asli saja di toko-toko resmi atau di online shopping kami. Di Panah Merah Official Store di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan seterusnya. Bisa dapatkan pada hari ini pun ada promosi dari Panah Merah e-commerce bahwa setiap hari ini yang membeli secara online ya benih personal pouch yang warna putih yang seperti gambar di samping itu akan memperoleh sebesar 100.000 akan memperoleh satu set sambal lalap, ya, ada benih ketimun, benih cabai, tomat dan seterusnya. Nah, silahkan diunduh di sana dan kemudian kasih hashtag. Yang penting adalah kasih hashtag gak nanam gak asik, kasih hashtag urban farming PM Live ya, urban farming PM Live dan hashtag humas WKRI. Nah, berikan hashtag itu di catatan pembelian, nanti akan langsung mendapat
1 paket benih sambal lalap. Nah, ya itu lumayan, itu nilainya sekitar 60.000 itu. Nah, oke. Nah, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita bisa lakukan diskusi untuk jika masih ada pertanyaan yang belum jelas. Oke, dari saya ucapkan terima kasih untuk telah menyimak saya selama ini. PT East West Seed Indonesia membantu menjadi sahabat petani yang paling baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali kepada Pak Rusli untuk paparannya. Jadi sekarang kita baru tahu ya Pak ya bagaimana manfaatnya, kemudian caranya bagaimana, dan ternyata itu fun sekali ya Pak. Betul. Bisa buat tempat wisata dan lain-lain gitu ya. Bahkan prewed ya Pak ya. Priwet. Oh, Ya. sekalian buat prewed ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman OMK yang mau prewed, nggak usah susah-susah ya Pak nyarinya ya. Boleh ke Purwakarta ya. Nah, ke Purwakarta aja gitu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Pak Iqbal mau Pak Iqbal, ini untuk diskusi interaktif Bu, gitu, jadi sama-sama. oke. Ya, Jika ada yang bertanya. selanjutnya kami persilakan Bu Suparmi sebagai koordinator untuk bidang pendidikan di WKRI Cabang Santa Ana. Monggo sebagai panelis kita juga. Silakan. Terima kasih banyak Bapak Rusli, Pak Iqbal. Pak Rusli sudah memberikan materi yang luar biasa. Kami dari WKRI Cabang Santa Ana dan tim ketahanan pangan juga sudah melaksanakan program ini, Pak. Memang untuk melaksanakan program ini mesti harus punya keterampilan, kemudian kesabaran juga, Dan niat juga kan dan Bu ya. iya, harus niat dan semangat. Banyak kendala yang kita alami, yaitu terutama yang berhubungan dengan teknik penanaman, Pak. Kami semangat sekali untuk menanam, tapi menanamnya saja. Tapi untuk selanjutnya bagaimana perawatannya yang betul, nah ini kendalanya. Kapan pemupukannya, jenis pupuk apa yang digunakan, berapa hari sekali untuk memupuknya, kemudian belum lagi kalau terserang hama dan sebagainya, apa yang digunakan. Nah, ini kita masih awam sekali. Ini yang sangat dibutuhkan oleh kami karena masih belum punya pengetahuan yang luas kebayang kali ya, Pak, untuk yang berhubungan dengan pertanian ini, Pak. Ya. WKRI itu punya namanya Kampung Bhinneka, Pak. Kampung Bhinneka itu diresmikan bulan Mei 2018 dan waktu itu diadakan lomba se-Jabodetabek. Kita mendapatkan 10 besar, tapi sudah lumayan. Tetapi ya itu tadi kendalanya, perawatan dan jenis-jenis pupuk apa yang mesti kita gunakan. Nah, ini mohon pencerahannya itu supaya kita bisa mengerjakannya, menanam dengan penuh semangat sehingga bisa menikmati hasilnya gitu. Kalau buah-buahan bisa berbuah gitu. Nah, ini perawatan selama ini hanya disiram, pupuk, kompos dan sebagainya. Padahal masih ada jenis pupuk yang lain ya Pak ya, untuk merangsang bunga, buah dan sebagainya supaya bisa cepat berbuah. Itu bagaimana caranya? Ini mohon pencerahannya. Terima kasih. Jadi sebetulnya program ini kita sudah mulai ya Bu ya. Sudah mulai laksanakan, cuman memang ya banyak sekali hal-hal yang perlu di. Iya. 2 minggu yang lalu ya Bu Angela ya,
juga baru saja melaksanakan program ini, pembagian bibit dan ikan lele. Nah, ini saya lihat juga berbagai macam cara dari dalam penanaman. Ada yang hidroponik, ada yang langsung di media apa itu dengan tanah dan sebagainya gitu. Nah, Jadi masih hasilnya ini juga tradisional belum ya, Pak, ya? tahu. Dan jenis tanaman pun yang diberikan juga mengalami kendala. Ini tumbuhan apa, nggak ngerti. Apa cabai, apa terong dan sebagainya. Oke, Itu. baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Parmis. Parmi, ya, dan Bu Angela. Jadi saya yang pertama adalah senang sekali dengan semangat ya dari tim WKRI Santa Ana ini, dan saya rasa itu adalah modal awal yang sangat bagus, yang sangat kuat untuk kita bisa mulai berurban farming. Nah, untuk teknis apa yang bisa kita lakukan, apa yang kami bisa support juga di tim Urban Farming Panamera dan sebagainya, mungkin Pak Iqbal bisa bantu jelaskan di sini ya. Silakan Pak. Ya, jadi pakai tadi persemaiannya dengan itu kita bisa pakai baki atau tray semai, biasanya di Oh gitu. di toko pertanian udah ada, online juga sudah banyak sih tray semai. Kenapa kita harus pakai tray semai? Untuk jenis tanaman tadi, sayuran buah, untuk mengoptimalkan pertumbuhan si benih tersebut supaya dapat prakarannya yang kuat. Pas pindah tanam juga bisa dia lebih survive untuk di tempat yang lebih besar atau langsung ke lahan. Nah, untuk penggunaan jenis pupuknya sendiri, untuk tanaman sayur daun kita rekomendasikan adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang lebih tinggi. Artinya mau pupuk organik boleh ya? Pupuk organik boleh. Biasanya kalau nitrogen itu unsur nitrogen yang tinggi itu ada di pupuk kandang. Dari hewan pemamah biak, hewan sapi, domba, Kambing gitu. kambing, ya? betul. Kambing. Karena itu kan mereka konsumsi rumput. Berarti unsur N-nya biasanya lebih tinggi, dan itu bagus untuk Nutrisinya lebih tinggi gitu ya? betul, nutrisi N. Jadi untuk sayuran daun nih. Oh gitu. Kemudian untuk sayuran buah, kita ada lagi nutrisi yang sebenarnya semua tanaman memerlukan nutrisi yang paling unsur hara yang besar tersebut, kayak NPK. Jadi ada nitrogen, fosfat, dan kalium. Kalium. Betul. Jadi nitrogen itu untuk pertumbuhan vegetatif, jadi untuk daun, pembesaran batang, maka itu unsur nitrogen. Kemudian kalau fosfat itu untuk penguatan tanaman, dan kalium itu untuk pembentukan buah, bunga. Gitu. Untuk itu. Oke. Biasanya ada periodnya berapa lama? Berapa Terus lama? nanti pemupukan lagi gitu, seperti itu atau untuk lebih mudahnya, karena petani urban ini kebanyakan kan petani rumahan. Mungkin saya rekomendasikan pakai unsur NPK yang seimbang dengan pemberian 1 minggu sekali. 1 minggu 1 kali? Iya. Itu yang paling paling basic lah. Oke. Mungkin Pak Rusdi bisa menambahkan. Baik. Makasih Kang Iqbal penjelasannya lebih detail, jadi ini mungkin menarik ya untuk para praktisi yang mau melakukan langsung praktek. Tapi pada dasarnya adalah seperti ini. Kami dari tim Urban Farming Panamera siap untuk mendukung Bapak Ibu dalam aktivitas urban farming di lingkungan dimaksud ya. Jadi misalnya kita bisa lakukan ini misalnya dengan pembuatan demo plot ya, demonstration plot di let's say di satu tempat tertentu kita bisa berkumpul bersama-sama nanti untuk lakukan training, atau saat ini kalau dalam saat ini adalah kita lakukan training secara online juga bisa. Nah, di situ
dengan kondisi kita membuat template sehingga bisa langsung praktek, bisa lihat ya ini Iya, yang iya. dilakukan, ini yang ditumbuhkan dan sebagainya. Pertama, kemudian kedua kita bisa selain melakukan template kita melakukan penyuluhan atau training. Nah itu yang kita bisa provide. Jadi silahkan jika ada yang berminat untuk melakukan aktivitas urban farming, saya dan Pak Iqbal dan tim bisa membantu untuk memberikan training langsung, praktek langsung Iya. gitu ya. Istilahnya proyek percontohan ya Pak ya? Proyek percontohan. Nah, Betul. itu yang ditunggu-tunggu itu. Boleh. Ya. Ya, terima kasih Bu Angelo, Bu Parmi. Kita siap, baik mungkin dari 2014 sendiri untuk penggerak utama dari gerakan urban farming yang kita prakarsai dari investasi di Indonesia, penggerak utama siapa coba Bu? Mau tahu nggak? Siapa? Ibu-ibu, emak-emak. Oleh karena saya Mungkin sayuran pas mahal kali Pak di pasar gitu. agak mahal juga sih ya, mungkin mereka tapi lebih seneng loh. Iya sih memang. Seneng. Kalau memandang tanaman memang rasanya hati Adem itu gitu ya Bu. Ya. tentram, damai gitu. Iya. Jadi penggerak utama kita itu sebenarnya apa ya, kita sebut ambasadornya urban farming Panah Merah Urban ada farming. mama. Jadi ya kita tunggu nih untuk kolaborasi selanjutnya sama dari ibu-ibu ini untuk kita buat project bareng-bareng tentang urban farming di lingkungan yang dimaksud. Lahannya ini mesti harus cari lahan. Iya. Nah, jadi kan Iya. aduh Mungkin- lahannya gimana? Tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Rusli. Iya. Kita bisa pakai vertical garden, pakai Iya. grow box. Tanpa ada lahan pun kita jadi bisa nanam. Oh gitu ya. Jadi tidak memerlukan harus khusus gitu ya, Oh enggak. yang besar, yang seperti Kita apa bisa, gitu. bisa akalin. Gitu. Oke. Baik, mungkin untuk pemirsa di rumah misalnya ada pertanyaan atau ingin interaktif gitu dengan para narasumber kita, itu silakan bisa di SMS atau WhatsApp di 08111 76480. Jadi sekali lagi 08111 76480, atau yang mau telepon juga bisa di 08 387 251 2931. Sekali lagi yang mau telepon 08 38 72 51 2931. Oke, baik Bapak Ibu dan hadirin pemirsa di rumah. Mungkin sebelum kita lanjut kayaknya menarik ya ini ya. Sangat menarik sekali ya. Mungkin kita akan dihibur dulu oleh OMK kita, OMK dari Paroki Santa Ana Durensawit Jakarta, dengan sebuah lagu. Silakan. Rebakan lelah tubuh di tempat tinggi tak berpenghuni. Lupakan sejenak masalah duniamu. Lembut sang awan kan menyambutmu.
tempat yang terjamah. Hanya ada aku dan teman-temanku. Mimpi-mimpi tak seperti mimpi. Bahagia, bahagiaku cukup sederhana, tak terhingga. Sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Bercanda dan tertawa, berbagi apa saja yang ada. Tak terfikir dunia, tak peduli juga apa yang ada di bawah sana. Bahagia, bahagiaku cukup sederhana, tak terhingga. Sekalipun harta dan tahta bahagia, bahagiaku cukup sederhana, tak terhingga. Sekalipun harta dan tahta tak sanggup membayarnya. Pejamkan mata jiwa, alam indah penghantar tidurku, memuji karyamu lewat kalimatku. Dengarkanlah puisi alamku, dengarkanlah puisi alamku. Puisi alam, puisi alamku. Dengarkanlah puisi alamku. Oke, terima kasih Mas Haris untuk lagunya. Sama-sama, Puisi Ibu. Alam. Puisi alam. Betul-betul bisa menghibur kita semua ya. Iya. Dan wah, kita lanjutkan untuk diskusi yang makin seru ya Pak ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di rumah dan juga teman-teman yang ada di lapangan. Itu pertama dari Mbak Rina, Pak, urban farming akan menjadi gaya hidup dan bisa diaplikasikan dengan berbagai media. Kendala apa yang paling banyak ditemui di lapangan
Mungkin Bisa Kang Pak Iqbal bisa menjawab. Ini banyak sekali pertanyaan nih Pak. Banyak pertanyaan. kendala di lapangan. Sekarang kendala di lapangan itu bagaimana? Kendala di lapangan. Eh, Kalau untuk saya, karena saya kebanyakan membina beberapa komunitas. Jadi kendalanya sih kita pendekatannya dulu Ibu. Jadi nggak semua Pendekatan maksudnya? secara mengenalkan manfaat dari urban farming. Oh. Jadi tidak semua ternyata di komunitas tersebut peduli I see, oke. tentang hal itu. Pendekatan ya. Kemudian juga di perkotaan yang kita hadapin dalam masalah urban farming sendiri yang saya alamin adalah ketersediaan air, Bu. Oh gitu. Iya Karena, memang betul agak susah juga Agak ya. susah juga sih. Ada beberapa ketersediaan air, termasuk kita pakai air pump itu ternyata kan klorinnya agak tinggi tuh. Jadi kita harus diamkan dulu. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi air pump nggak bisa langsung ngalir langsung buat siram gitu ya Pak? Untuk saya sarankan sih untuk diendapkan dulu. Oh harus diendapkan dulu paling nggak semalam gitu ya Pak ya? Oke. Betul. Kemudian hama penyakit sih Bu ya untuk perkotaan. Hama penyakit karena penanggulangannya kita tidak menggunakan pestisida kimiawi, tapi kita menggunakan pestisida nabati. Oh gitu. Jadi mungkin itu kurang efektif untuk beberapa hama. Tapi hal itu sih cukup dimengerti ya, karena kita kan pengen hidup sehat untuk konsumsi sayuran yang less pesticide. Menurut saya itu masih bisa ditolerir. Seperti Jadi itu. untuk organik gitu ya Pak ya? Iya. Itu tanaman organik Ya, jadinya ya? mungkin bukan organik tapi penggunaan pestisida secara organik. Oh iya. Oke. Ya, jadi mungkin kalau saya bisa tambahkan sedikit mengenai kendala yang dihadapi. Pada umumnya, kalau kita bicara kendala, pada umumnya tidak ada sebenarnya ya, karena mereka biasanya antusias Iya. untuk berurban farming ini antusias. Ada gerakan, bisa guyup, bisa sama-sama, itu ibu-ibu juga suka gitu ya, senang sekali. Nah, kendala yang terjadi kemudian adalah masalah maintenance-nya, karena Betul. kalau sudah kita mulai, tapi nanti kemudian kita tinggalkan, biasanya banyak kali itu tidak berlanjut, berhenti setelah itu ya. Setelah bantuannya selesai, nggak ada pendampingan lagi, mereka banyak juga yang berhenti. Biasanya ngelihat dulu yang mendampingi siapa ya. Ya, nah juga kemudian karena kita di perkotaan memang kita sangat berhati-hati dengan penggunaan pestisida misalnya ya. Jadi kita memang sarankan menggunakan PESNAP ya, pestisida nabati. Sehingga tidak meracuni lingkungan sekitar gitu ya, dan hewan-hewan ternak. Betul. Jadi nah kadang-kadang juga kendala ini terjadi karena waduh ini hamanya tikus nih gitu ya. Hamanya kalau tikus tuh rada susah mau dikasih PESNAP apa gitu ya. Iya, betul. Ya. Dan seperti itu kita sarankan ada teman kita memakai misalnya gelombang suara ultrasonik ya yang bisa diberikan. Itu sih salah satu saran penanggulangannya. Nah, itu kendala yang seperti itu biasanya yang terjadi di perkotaan. Kadang-kadang ada juga yang ribut masalah panen gitu ya, masalah panen. Ini hasil panennya punya siapa nih jadinya nih gitu. Sama-sama. Ya, 1-2 kasus yang menurut saya sih lebih banyak excitementnya daripada kendalanya. Gitu. Yang penting pertama mau dulu ya Pak ya. Oh iya pasti. Niat gitu Niat ya. dulu. Oke, baik. Saya kira mungkin itu udah terjawab Mbak Rina mengenai pertanyaannya. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya dari Mbak Yayu. Tanaman yang paling cepat tumbuh dan dipanen itu tanaman apa? Dan berapa lama rentang waktu untuk panen? Seperti tadi kita juga pernah membahas itu, triolipis itu Bu. Oh iya. Tiga sayuran dedaunan. Yang bayam itu ya? Betul, ada bayam. Bayam itu 21 hari sudah siap panen. Oh, oke.
kangkung juga 21 hari siap panen. Kemudian sawi-sawian itu 30 sampai 40 hari udah siap panen. Itu sangat cepat. Kemudian sumber zat besi, vitamin mineral juga di sayuran itu tercukupi untuk kebutuhan keluarga. Gitu. Itu jadi tanaman daun-daunan ya Pak ya? Betul. Sayuran daun. Sayuran daun gitu loh. Oke, itu yang paling mungkin mudah kali ya? Mudah, Paling mudah. nggak rewel, Nggak banyak. nggak banyak Oh, harus tambah pupuk apa-apa, nggak. gitu. Tadi Bu benih lempar tumbuh tadi itu. Lempar tumbuh. Iya. Tapi Bukan harus lempar tinggal ya, Pak? cukup sinar matahari ya, betul. Pak, ya. Oh, syarat Itu utama. syarat Sangat utama. berpengaruh Betul. sekali. Sinar matahari, ketersediaan air, karena harus di tempat yang tadi sinar matahari harus lebih dari 6 jam kena paparan sinar matahari. Nah, mengenai sinar matahari ini juga ada pertanyaan ya Pak Aduh, ya. nyambung langsung. Nyambung deh, TikToknya nyampe ya Pak. Itu kalau saya hanya dapat sinar matahari selama 3 jam, jam 8 sampai jam 11, itu tanaman apa yang cocok? Ini pertanyaan dari Mas Andre. Mas Andre, tanaman yang cocok, mungkin tapi rentang dapat sinar matahari terlalu pendek juga ya. Oh gitu. Iya. Dari jam 8 sampai jam 11? Jam 8 sampai jam 11. pendek. Sinar matahari langsung mungkin ya Bu itu. Iya. Cukup Bu, jadi yang paling gampang sebenarnya adalah kalau sinar matahari kalau menurut saya 8 sampai 11 artinya sebenarnya dari 6, 7, 8 itu 6, 7 bisa, udah dapet itu sih semua. rasanya sih sudah gitu. cukup untuk sayuran daun itu efektif. Nah tetapi seandainya betul-betul ini kan kita nggak tahu lokasinya Iya, seandainya betul. betul-betul daerah itu tertutup, redup dan sebagainya yang susah untuk mendapatkan paparan sinar matahari, ada beberapa varietas sayuran yang masih bisa kita tanam seperti kacang-kacangan ya mungkin ya, kacang panjang itu buncis. Nah itu yang cukup dengan paparan sinar matahari yang lebih sedikit memang, tapi teknik budidayanya lebih advance, nanti memerlukan lanjaran atau rambatan dan seterusnya seperti itu. Kalau saya sarankan mungkin kalau misalkan di apartemen dia ngadepnya nggak terlalu kena sinar matahari, ya itu kita coba untuk nanam microgreens. Jadi itu kan sangat simpel ya. 5 hari juga udah bisa panen. Umurnya masih kecil, tapi kebutuhan serat juga terpenuhi. Oh gitu. Kalau di apartemen juga bisa ya Pak? Oh, sangat bisa. Maksudnya? Nanam tadi yang teknik microgreens itu Bu, yang dapat wadah yang kecil, kita semai di sana, umur dia kecambah 7 hari, 5 hari sampai 7 hari, udah bisa dikonsumsi. Oh gitu. Ya. Sebetulnya sih simpel ya Bu ya. Simpel. Iya. Mungkin dari Bu Parmi mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu? Iya. Yang akan kami tanyakan adalah apa perbedaan dari hasil pertanian yang kita tanam dengan media tanah dan secara hidroponik. Iya, dari segi kandungan gizinya kali ya Pak ya? Mana yang lebih bagus? Kang Iqbal aja, silakan. Menurut saya antara hidroponik dan menanam secara konvensional di tanah, untuk kandungan gizinya di sayuran tidak akan berubah. Jadi tetap sama Bu, hanya teknik menanamnya aja yang berbeda. Jadi nggak ngaruh ya Pak ya? Nggak ngaruh, cuma untuk hidroponik akan mendapatkan hasil sayur yang lebih bersih, lebih higienis mungkin ya, karena nggak nyentuh tanah. Seperti itu aja sih Bu. Kalau untuk kandungan sayurannya misalkan di chaisim atau di bayam merah, semuanya sama. Misalkan di bayam merah dia ada zat besinya, ada flavonoidnya, ada antioksidan tinggi, itu akan sama aja sih hasilnya. Atau kalau di chaisim tuh ada yang zat hijau daun
terus kemudian zat besinya tinggi, seratnya tinggi, itu sama aja. Hanya teknik menanamnya aja yang berbeda. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini ada satu lagi dari Mas Andre lagi, mungkin menyambung yang tadi ya Mas ya. Pak, silakan. Ini saya mau memperbanyak koloni bakteri baik. Namun air baku PAM. Apakah air PAM diendapkan dulu semalam sebelum penyiraman agar bakterinya bakteri-bakteri baik bisa berkembang biak? Itu. Jadi mungkin bakterinya biar berkembang biak. Sepertinya ini Mas Andre udah advance juga nih untuk Iya. menggunakan Iya. pupuk organik. Dia udah tahu mengembangkan bakteri untuk tanah, untuk media tanah. Mungkin Betul. Ya, besar. ya saya sarankan tetap tadi Bu, untuk air PAM itu diendapkan dulu. Oh gitu. Karena kan untuk perkembangan si bakteri itu pasti akan terpengaruh dengan masa kandungan yang ada di air tersebut. Itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri. Oh, oke. Mungkin kalau saya tetap sarankan untuk diendapkan minimal 1 malam, nanti bisa digunakan untuk perkembangan bakteri dan bisa diaplikasikan kepada tanaman. Oh gitu. Tuh. Oke. Jadi Mas Andre itu jawaban dari Pak Iqbal yang pakar untuk bidang urban farming ya Pak ya. Iya. Expert kita nih. Gitu. Iya. Dan ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Mungkin kalau karena waktunya terlalu singkat, itu kalau ada pertanyaan bisa nanti kami betul. akan Bisa, respon. betul? Boleh saya ini ya? Silakan Pak. Oke, jadi sebenarnya banyak juga pertanyaan yang muncul di chat. Baik, kita saat ini ada live di 2 channel, yaitu di channel Komsos Paroki Durensawit, dan ada kita juga live di Panah Merah TV, channel YouTube Panah Merah TV. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul memang cukup banyak di ini, dan teman-teman kita saat ini sebenarnya di tim urban farming sedang juga menjawab pertanyaan ini secara di chatting. Itu saya rasa bisa kita lakukan, dan kemudian kalau misalnya mau pertanyaan lebih lanjut juga bisa masuk ke channel YouTube kita ataupun channel sosial media kami di Panah Merah, Cap Panah Merah di Instagram maupun di Facebook untuk melakukan diskusi lebih lanjut. Juga di online shopping kami, sebenarnya di Shopee, di Bukalapak, itu pun kita punya layanan satu-satunya layanan online shopping yang memiliki layanan pelanggan untuk interaktif, yaitu kita punya namanya Halo Panah Merah. Nah, itu juga bisa menggunakan media itu untuk bertanya masalah yang paling teknis sekalipun, ya, bagaimana membuat pestisida organik, bagaimana saran pemupukan dan seterusnya. Juga aplikasi Sipindo bisa dipergunakan. Nah, mungkin sebelum diakhiri, saya juga mau menyampaikan satu hal, yaitu bahwa dari acara ini kita juga menyiapkan souvenir untuk teman-teman, ya, berupa paket benih tadi Triolifis ya, Triolifis, buat teman-teman yang ingin memperoleh paket benih ini sebagai souvenir, kita akan kirimkan ke teman-teman. Caranya bagaimana? Kita ada tim back office, tim administrator di acara ini yang nanti bisa mencatat. Tekniknya adalah yang diminta, silahkan capture momen dari live streaming ini, kemudian diposting di Instagram atau di Facebook teman-teman sekalian masing-masing, di Facebook masing-masing ya, dengan menyertakan hashtag gak nanam gak asik, kemudian hashtag Panah Merah Live PM. Urban Farming PM Live. Sorry, ulangi. Yang pertama hashtag gak nanam gak asik, yang kedua hashtag Urban Farming PM Live. Urban Farming PM Live, dan satu lagi adalah hashtag Humas WKRI. Humas
WKRI. Nah, sertakan 3 hashtag tersebut, capture momen dari diskusi webinar ini, dan kemudian posting di Instagram, Twitter, ataupun Facebook teman-teman. Nanti akan ditrace oleh tim back office administrator kami. Dan kita akan kirimkan, ya sertakan pasti nanti kita akan menghubungi ya, atau juga bisa sertakan alamat untuk kita kirimkan souvenir tersebut. Demikian tambahan dari saya, Bu Angel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan atau kesan, mungkin bagaimana, bukan pesan ya, maksudnya. Ya, dari saya nanti dari Kang Iqbal ya, ini boomnya nanti di Kang Iqbal. Dari saya pertama berterima kasih untuk sekali lagi kepada WKRI Santa Ana, juga OMK ya, orang muda, dan juga Komsos Paroki Duren Sawit, tim ketahanan pangan Paroki Duren Sawit. Dan terima kasih, ini menurut saya adalah hal yang positif. Kita bisa sama-sama sharing ilmu pengetahuan, kita bisa membangkitkan semangat teman-teman Bapak Ibu untuk berurban farming. Saya harap nggak berhenti di sini. Mari benar-benar ini tidak hanya menjadi teori buat Bapak Ibu rekan-rekan, tapi ini menjadi penyemangat untuk kita memulai kegerakan ini. Saya menawarkan kepada Paroki Duren Sawit ini, tim ketahanan pangan Paroki Duren Sawit, ayo mari kita membuat satu tempat untuk demonstrasi plot dan kita melakukan pelatihan untuk teman-teman di ketahanan pangan Paroki Duren Sawit. Dan sekali lagi yang saya sampaikan adalah mari kita menanam sayuran di pekarangan kita, karena nggak nanam nggak asik. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Iqbal. Kalau untuk saya, untuk ibu-ibu WKRI khususnya, jangan takut untuk memulai menanam, jangan putus asa, karena kita dari Panah Merah adalah sahabat petani yang paling baik. Jadi mari kita tadi nggak nanam nggak asik. Oke, baik. Mungkin dari Bu Parmi ada. Iya, ini ada kelanjutannya, Bu Ita sebagai Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, nanti ada ininya ya Bu ya, tindak lanjutnya, yaitu Ini tantangan loh Bu langsung. untuk Iya, tantangan karena ya Bu ya. Ini apa ya? Bukan teori, tetapi betul-betul langsung praktek. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita, supaya nanti tidak hanya menanam terus begitu saja, tetapi ada kelanjutannya sesuai dengan harapan urban farming, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan sampai masa depan begitu. Terima kasih banyak Pak Iqbal, Pak Rusli atas ilmunya. Jadi kami sudah mendapatkan banyak sekali nih pengetahuan tentang urban farming, tinggal nanti implementasinya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Rusli dan Pak Terima Iqbal kasih. untuk pencerahannya ya. Dan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan OMK semua atas kerjasamanya, juga tim ketahanan paroki, ya, ketahanan pangan paroki. Terima kasih banyak. Komsos paroki Santa Ana Duren Sawit, dan juga tidak lupa untuk WKRI cabang Santa Ana Jakarta. Kita tetap semangat, mari kita hidup sehat dan nggak nanam nggak asik ya Pak. Siap. Oke, baik, terima kasih. Dan kita nanti dihibur lagi oleh Mas Hari dari OMK. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.
Oke, buat teman-teman, buat ibu-ibu, bapak Pisa yang udah menyaksikan live streaming pada hari ini, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan terutama saya, teman-teman saya di sini dan semua narasumber yang sudah ada dan memberi ilmu kepada kita semua bisa kembali lagi gitu, memberikan sumber ilmu yang baru buat kita semua. Lagu terakhir ini lagu dari Chrisye, judulnya Cintaku. Yang di rumah lagi nonton mungkin bisa nyanyi bareng. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagai insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, oh cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Du-du-du-du, du-du-du, du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Oh, tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Oh.
Terima kasih.